Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran saat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah istilah atau kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan gambar beberapa hewan berikut ini. Nah, hewan dan tumbuhan termasuk manusia merupakan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Berikut istilah-istilah yang menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perhatikan gambar yang atas ya. Di sini terdapat gambar orang sedang bernafas. Ya, kemudian gambar yang kedua ada gambar seorang anak perempuan yang sedang bersin. Kenapa bersin? Karena peka terhadap rangsang. Misalkan kalau alergi debu, maka akan bersin-bersin. Beberapa istilah tentang makhluk hidup yaitu bernafas, tumbuh, memerlukan makanan dan air, berkembang biak, bergerak, dan peka terhadap rangsang. Ya. Nah, ini semua ya, istilah ini semua merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, misalkan kalian membaca suatu teks bacaan, kalian akan menemukan kata-kata baru dari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Langkah pertama, teksnya kita baca dulu. Yang kedua, setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Jadi setelah kita baca, ya, kita lihat jika ada kata-kata yang kalian belum tahu artinya, maka kata-kata tersebut ditandai, bisa menggunakan stabilo atau digaris bawahi. Misalkan, Bu Ata punya teks bacaan berikut ini. Bacalah teks berikut dengan seksama. Judulnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup bergerak, cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga yang berenang atau terbang.
Setelah kita baca, kemudian atau selanjutnya carilah kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam bacaan tadi, kata-kata yang berhubungan dengan makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup itu contohnya ini. Ada kata makhluk hidup. Makhluk hidup itu artinya sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, kita menemukan kata berkembang biak. Artinya apa? Berkembang biak adalah bertambah banyak. Kemudian bernafas. Artinya menghisap dan menghirup oksigen. Kemudian kita menemukan kata-kata tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar atau sempurna. Jelas ya? Jadi ingat, apabila kita menemukan kosakata yang kita tidak tahu artinya, kita harus mencari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau yang punya dalam bentuk buku ya dibuka kamus itu. Nah, kalau tidak punya bisa dicari di Google. Nah, jelas? Bu Guru lanjutkan. Menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Nah, kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Nah, misalkan Bu Ata mempunyai kosakata makhluk hidup, berkembang biak, bernapas, dan tumbuh. Ya, perintah soalnya kalian disuruh untuk membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Ya. Nah, ini contohnya, misalkan menggunakan kata makhluk hidup. Bagaimana kalimatnya? Nah, ini contohnya. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan contoh kalimat menggunakan kosakata makhluk hidup. Yang kedua, kosakata berkembang biak. Contoh kalimatnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kata yang ketiga ada kata bernafas. Ya, contohnya, contoh kalimatnya, makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Dan yang terakhir ada kosakata tumbuh. Contoh kalimatnya yaitu makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Ini tadi contoh dari kosakata ya yang dijadikan menjadi sebuah kalimat. Jelas ya? Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari informasi ciri-ciri makhluk hidup, ya. Informasi ciri-ciri makhluk hidup juga dapat ditemukan dalam teks, lagu, dan cerita, ya. Bacalah teks berikut. Nah, di sini Bu Ata punya teks bacaan. Ayu memelihara ikan mas koki. Ikan mas koki hidup di air. Ikan mas koki berenang menggunakan siripnya. Ikan mas koki bernapas dengan insang. Makanan kesukaan ikan mas koki adalah cacing tanah. Nah, dari teks bacaan ini kita dapat menemukan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, cirinya apa? Ya, ciri-ciri ikan mas koki pada teks yaitu yang pertama hidup di air. Yang kedua bergerak menggunakan sirip atau bergerak dengan sirip. Yang ketiga bernapas dengan insang. Dan yang terakhir
makan cacing tanah. Kemudian, contoh ciri-ciri makhluk hidup itu juga bisa kita temukan dalam sebuah lagu. Misalkan Bu Ata punya lagu yang berjudul Cicak di Dinding. Ya, ciptaan dari A.T. Mahmud. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, dari lagu tersebut, ya, cicak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cicak bergerak dengan merayap. Yang kedua, cicak termasuk pemakan serangga. Nah, contohnya yaitu nyamuk. Nah, sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang Bu Ata lanjutkan untuk pelajaran yang kedua, yaitu muatan pelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Tuhan memberikan udara segar untuk hidup kita. Kita wajib bersyukur atas karunia tersebut. Sikap bersyukur menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap tersebut merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Perhatikan lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Ya, dasar negaranya adalah Pancasila. Pada perisai burung Garuda terdapat 5 lambang Pancasila, ya. 5 lambang sila-sila pada Pancasila. Di sini ada bintang, ya. Nah, bintang merupakan lambang atau simbol sila pertama pada Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila bermakna bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, sila pertama menjelaskan bahwa bangsa Indonesia itu percaya bahwa adanya Tuhan atau Allah, ya, dan ya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tidak hanya percaya, juga bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Jelas ya? Contoh perilaku yang mencerminkan sikap syukur antara lain sebagai berikut. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Jadi contoh perilaku yang mencerminkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, contohnya adalah berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Jadi misalkan sebelum belajar dan sesudah belajar kita harus berdoa. Begitu pula sebelum makan dan sesudah makan kita juga harus berdoa. Contoh yang kedua, menjaga kesehatan dengan berolahraga. Nah, ini juga merupakan wujud rasa syukur. Karena kenapa? Kesehatan itu mahal harganya. Ya, kalau kita sakit itu banyak mengeluarkan uang untuk periksa. Maka kita saat sehat itu harus selalu bersyukur. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berolahraga. Yang ketiga, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan.
Mengapa kita harus bersyukur? Karena alam ya beserta isinya itu yang menciptakan Allah. Kita harus menjaganya. Contohnya menjaga kebersihan. Coba kalau kita tidak menjaga kebersihan, apa yang terjadi? Nah, akan terjadi banjir. Akan menimbulkan berbagai penyakit seperti itu, sehingga kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian contohnya lagi adalah menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, ya. Jadi dengan makhluk hidup yang lain kita harus menyayangi. Contohnya kalau kita mempunyai hewan peliharaan harus dipelihara dengan baik. Nah, seperti memberinya makan. Kemudian, nah ini makan makanan bergizi. Ini merupakan contoh sikap bersyukur. Ya, kita makan harus makanan yang bergizi. Agar apa? Agar badan kita tetap sehat. Kemudian contohnya lagi menghormati orang tua. Nah, ini merupakan contoh dari sikap syukur. Mengapa harus menghormati orang tua? Karena orang tua kita adalah yang bersusah payah membesarkan kita, mendidik kita, sehingga kita harus menghormati orang tua. Nah, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru berharap kalian tetap semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, prokesnya tetap dijaga karena merupakan wujud rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita masih diberi kesehatan. Makanya kita harus tetap menerapkan prokes agar kita tidak tertular virus corona. Jelas ya? Buat akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.